Ketika seekor lalat merasa hidupnya sudah cukup, ia akan terbang ke arah tanaman penangkap lalat, Venus flytrap. Ia menyentuh pemicu pertama dengan ringan, dan tanaman yang tampaknya baik hati ini masih memberinya waktu 20 detik untuk berubah pikiran. Tapi si lalat tidak menggubris. Begitu ia menyentuh pemicu kedua, perangkap pun menutup rapat dan mulai meremas perlahan. Saat itulah lalat mulai menyadari ancaman kematian yang nyata. Ia menyesal. Ia berusaha keras melepaskan diri dari penjara hijau itu. Tapi semuanya sudah terlambat. Yang menantinya kini hanyalah kematian. Jenis lalat nekat seperti ini muncul setiap hari. 10 hari kemudian, perangkap kembali terbuka, meninggalkan sisa tubuh mangsa yang hanya tinggal kulit kering. Dibandingkan dengan Venus flytrap yang memberi kesempatan terakhir, Drosera atau Sundeu sebagai sesama tanaman karnivora justru memiliki cara berburu yang lebih menyeramkan. Daunnya dipenuhi bulu-bulu halus berujung tetesan bening seperti embun pagi. Tapi tampilan memikat ini adalah perangkap mematikan. Cairan yang tampak seperti air itu sebenarnya adalah lendir lengket yang mampu melumpuhkan serangga yang menyentuhnya. Contohnya, nyamuk-nyamuk yang baru menetas dan siap meninggalkan air demi hidup di udara bebas. Sayangnya, kebebasan itu berumur pendek. Tetesan bening di bulu daun Sundeu adalah jebakan sempurna. Begitu seekor serangga terjebak, tanaman ini langsung mengeluarkan enzim pencerna dalam jumlah besar. Semakin mangsa meronta, semakin kencang pula bulu-bulu daun itu menggulungnya, hingga tubuh mangsa terurai perlahan menjadi zat gizi. Bagi Drosera, keberadaan serangga bukan cuma untuk bertahan hidup. Itu satu-satunya cara mereka bisa tumbuh di tanah miskin hara. Namun, tidak semua tanaman bertahan hidup dengan cara mengambil. Ada juga yang bertahan dengan memberi. Di tengah padang pasir yang panas dan gersang, buah kaktus menjadi hadiah manis yang tak bisa ditolak oleh hewan-hewan kecil. Buah ini bukan hanya makanan, tapi juga strategi cerdas untuk berkembang biak. Tamu pertama yang datang adalah kadal cikwala, yang menyantap buah dan membawa biji-biji yang belum tercerna jauh dari tanaman induk sebelum membuangnya lewat kotoran. Ini membantu kaktus menyebarkan benih ke tempat yang lebih luas. Setelah itu, tamu berikutnya adalah koloni semut. Mereka mengangkut biji ke dalam sarangnya sebagai cadangan makanan. Tapi bagi si biji, ini adalah kesempatan untuk masuk ke dalam tanah dan berlindung. Kura-kura gurun pun ikut menikmati buah ini. Setelah kenyang, mereka beristirahat di tempat teduh dan turut menyebarkan biji melalui kotorannya. Saat semua syarat terpenuhi, biji hanya perlu menunggu datangnya hujan. Ketika hujan turun, mereka akan bangkit dari dalam pasir dan tumbuh menjadi tunas baru. Sepanjang hidupnya, satu kaktus bisa menghasilkan hingga 40 juta biji, tapi hanya segelintir yang benar-benar bisa tumbuh. Bahkan di tempat yang cukup baik pun, butuh 10 tahun bagi satu kaktus untuk mencapai tinggi 5 cm. Jadi, kalau kamu melihat kaktus setinggi 10 meter, bisa dipastikan usianya sudah lebih dari 100 tahun. Tanaman tidak punya otot, kaki, atau senjata, tapi mereka mengandalkan kebijaksanaan alam yang diraih selama jutaan tahun. Mereka tumbuh dengan keras kepala, dan keberadaan mereka menyampaikan satu pesan penting. Dalam hukum alam, tidak ada yang mutlak benar atau salah. Kamu bisa bertahan dengan mengambil, atau bertahan dengan memberi.